SL itu punya sifat penembus. Jadi kalau Bapak Ibu bertani itu biasanya menggunakan pupuk kimia. Ketika kita menggunakan pupuk kimia, contoh misalkan kita menggunakan pupuk kimia 100 kg, itu ditabur atau disemprot? Ngopo kok ditabur? Kok nggak disemprot itu? Karena kalau disemprot itu dia akan nempel di daun dan ketika kena panas matahari itu gosong. Kenapa dia tidak bisa masuk? Pupuk kimia itu untuk masuk ke dalam tanaman itu harus jatuh ke tanah, harus terurai, diserap oleh akar melalui fotosintesis, itu baru masuk dalam tanaman. Itu perlu proses waktu. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa sampai panen belum terserap. Karena ada pupuk yang sampai panen belum terurai. Nah, dalam proses penguraian tadi ada yang mengendap, ada yang larut, ada yang menguap, ada yang tidak terurai. Itu 70%-nya hilang. Yang bermanfaat yang bisa diserap kurang lebih 30%. Jadi 70%-nya itu tidak terserap ke tanaman. Jadi memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan SL, sifat SL adalah penembus. Ketika disemprotkan ke tanaman, kena daunnya langsung masuk, kena batangnya langsung masuk, ke tanah juga langsung masuk. Hanya butuh waktu 11 menit untuk masuk ke dalam tanaman. Nah, ini sifat daripada SL. Sehingga ketika pupuk SL ini dicampur dengan pupuk kimia, misalkan dicampurkan dengan pupuk kimia ini akan berubah sifat kerjanya. Kimianya tetap, tetapi berubah sifat kerjanya. Yang tadinya harus diserap oleh akar, dengan bercampurnya dengan KSM sifat kerjanya langsung dia bisa masuk ke dalam tanaman. Contohnya kayak kalau di manusia itu infus. Orang makan kan harus melalui mulut, ya harus melalui mulut. Tetapi ketika orang sakit dengan infus itu bisa masuk ke dalam tubuhnya itu tanpa melalui mulut. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi sudah menjadi ion yang bisa terserap oleh tanaman secara langsung. Kira-kira lebih cepat atau lambat? Lebih cepat. Jadi pupuk KSM itu adalah pupuk organik SL, bukan fermentasi, bukan ada mikroba di dalamnya seperti itu. Nah, sifatnya adalah penembus. Jadi cepat sekali masuk. Kalau tadi sore kita nyemprot, besok pagi sudah terjadi pertumbuhan. Jadi sangat cepat. Kemudian yang kedua penguat. Ya, penguat. Otomatis yang tadinya terserap oleh tanaman hanya 30% dengan menggunakan SL itu akan terserap lebih banyak. Sehingga di sini kebutuhan akan pupuk yang tadinya misalkan sekian itu bisa berkurang. Nah, itu sebagai penguat. Dan proses pembuatan pupuk ini menggunakan skala. Jadi ada perbandingan 1 berbanding sekian. Jadi 1 kilogram pupuk kimia itu ketika dicampur dengan KSM itu akan bisa memiliki kekuatan lebih tinggi daripada kondisi yang ada pada saat itu. Karena kalau tanpa menggunakan SL itu tidak terserap secara langsung. Nah, ini. Kemudian yang ketiga perata, ya perata. Jadi ketika diberikan pada tanaman itu masuk dengan cepat, itu langsung rata masuk ke dalam tanaman. Nanti kalau teman-teman sudah praktek di lapangan menggunakan pupuk KSM, tanamannya itu tumbuhnya rata. Kalau jagung yorowoto bisa sebelari tikar, ya seperti itu. Kenapa? Ada peratanya di situ. Kemudian yang ketiga adalah perekat. Karena bahannya, salah satu bahannya adalah minyak makan, maka di situ yang namanya minyak pasti nempel, disemprotkan ke tanaman nempel. Nah, kalau di dalam dunia pertanian kita selama ini menggunakan penembus, penguat, perata, perekat itu beli sendiri-sendiri. Di KSM ini sudah ada semuanya. Jadi KSM ini produk all in one. Ya, semuanya dalam satu. Jadi hemat. Jadi biayanya sangat hemat. Nah, ini kurang lebih cara kerja atau sifat daripada pupuk SL. Nah, pupuk yang kita produksi itu adalah salah satunya adalah pembenahan tanah. Ya, tanah yang Bapak gunakan untuk bertani, ya, yang digunakan untuk bertani, kira-kira sudah capek belum Pak tanahnya? Sudah capek. Kenapa? Digunakan kimia yang terus-menerus sehingga tingkat keasaman tanahnya itu sangat tinggi.
Ketika keasaman tanahnya tinggi, itu akan ditanami, itu akan banyak kendala, banyak masalah. Nah, maka perlu kita benahi. Kita memiliki satu produk pembenah tanah. Nah, kegunaannya untuk menaikkan pH tanah, untuk menggugurkan tanah, untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya, tanaman itu kuncinya nomor satu pada akar. Kalau akarnya sempurna, akarnya normal, itu pasti tumbuhannya akan tumbuh normal. Nah, kita di pembenah tanah ini konsentrasi untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, kebutuhannya untuk 1/4 hektar, ya kalau Bapak Ibu 1/4 hektar itu membutuhkan 2 liter pembenah tanah sebagai pupuk dasar. Jadi proses ketika penggunaannya, ini cara penggunaannya, diadoni dulu 1 liter pembenah tanah dicampur dengan NPK, karena di KSN juga mengeluarkan NPK cair 1 botol itu kurang setengah liter, jadi 1 liter pembenah tanah ditambah dengan 1 botol NPK ditambah air secukupnya, ya secukupnya, bisa 10 liter, bisa 20 liter, itu untuk 1 liternya. Kebutuhannya dalam 1/4 hektar itu 2 liter. Jadi kalau penggunaan yang baik untuk pupuk dasar sebaiknya sebetulnya 2 kali sebelum tanam. Pada saat dibajak pertama itu disemprot, ini adonan ini disemprotkan, dihabiskan, diratakan untuk lahan 1/4 hektar. Mau dijadikan 1 tank, 2 tank, 3 tank, terserah dengan nyemprotnya dibuat sepuyernya, diboroskan supaya tanahnya basah. Itu cara penggunaan sebelum tanam. Kalau misalkan kita ada waktu dan ada tenaga, itu digunakan ini setelah dibajak, setelah itu diproses. Ya kalau misalkan dikasih kompos, setelah dikasih kompos baru disemprot pembenah tanah supaya komposnya itu jadi tidak tumbuh jamur. Nah setelah diproses sudah jadi, lahan sudah jadi, siap ditanam, disemprot lagi sama 1 liter pembenah tanah ditambah 1 botol NPK ditambah air secukupnya, disemprotkan rata ke lahan 1/4 hektar. Tapi kalau 2 kali tadi kita, waduh Pak repot, nggak sempat, ya sekali juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kebutuhannya dicukupi. 2 liter itu disemprotkan 1 kali nggak apa-apa setelah lahan sudah jadi. Nah itu cara penggunaan pembenah tanah. Nanti ketika tanah jenengan sudah semprot pembenah tanah, ditanami tanaman apapun itu tumbuhnya cepat, perakarannya cepat sekali. Nanti sama boleh cek kalau sudah ditanam misalkan singkong 5 hari atau seminggu sama bongkar. Dibongkar akarnya, nanti dibandingkan dengan tanamannya yang menggunakan pupuk kimia dengan yang menggunakan KSM, nanti dilihat akarnya perbedaannya seperti apa. Nah seperti itu. Nah ini cara penggunaan untuk pembenah tanah dan kebutuhannya. Oke, berikutnya ini ada pupuk pemicu pertumbuhan. Jadi untuk memicu pertumbuhan dan pembuahan, karena di KSM ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi, ya sehingga untuk pembuahan juga sangat bagus. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan perangsang-perangsang buah, di dalam sini sudah dilengkapi dengan semuanya. Nah sama dengan pemicu pertumbuhan, cara penggunaannya, kebutuhannya 1/4 hektar itu 1 liter sampai panen. Nah cara penggunaannya 1 liter pemicu pertumbuhan ditambah dengan 1 botol NPK ditambahi air 20 liter itu jadi adonan. Jadi adonannya kurang lebih 21 liter, kurang lebihnya. Bisa sampai 25 boleh, ya kurang dari 20 boleh. Enggak usah terlalu saklek ya di situ ya. Jangan terlalu harus seperti itu gitu enggak. Nah kurang lebih standarnya ini. Jadi adonan kurang lebih 20 sampai 25 liter. Itu sebaiknya diwadahi degen tertutup. Cari degen yang besar, masukkan semua di situ karena ini tidak digunakan sekaligus. Nah, cara penggunaannya setelah diadoni ya untuk tanaman sayur-sayuran. Karena kita menanam sayur-sayuran. Kalau untuk tanaman sayur-sayuran itu 1 gelas, setengah gelas sampai 1 gelas untuk 1 tank dari adonan. Jangan banyak-banyak, ini memang kayak kelihatannya cuma kayak air putih. Tetapi itu dampaknya ketika kelebihan dosisnya itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman.
Kenapa? Kebutuhan tanaman hanya sedikit. Karena kita adalah konsepnya penembus tadi, maka ketika diberikan itu langsung semuanya masuk. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi sedikit sekali. Coba bayangkan kalau ini jadi 20 liter, sekali penggunaan cuma setengah liter. Setengah gelas. Buat jadi pirang tank, 160 tank. Nah, untuk sayur-sayuran setengah gelas sampai 1 gelas. Kalau cabai, ya khusus cabai itu kebutuhannya sangat sedikit. Sebaiknya setengah gelas saja cabai. Ya kalau terong, kemudian tomat itu 1 gelas masih cukup bagus. Nah ini cara penggunaan untuk sayur-sayuran. Disemprotkan sebaiknya 3 hari sekali. Kenapa? Jika SS ini dengan produk SL itu kebutuhannya sedikit, tetapi rutinitas itu yang dibutuhkan. Jadi daripada memberikan sekaligus banyak, tetapi jarang-jarang, lebih baik sedikit tapi sering. Itu cara penggunaan untuk sayur-sayuran. Kemudian untuk tanaman pangan, untuk padi, jagung, singkong, itu sama cara kadoninya sama. Penggunaannya ketika masih kecil itu bisa 1 gelas. Masih kecil, baru misalkan jagung baru umur 5 hari, itu 1 gelas untuk 1 tank disemprotkan. Nanti bertahap naik bisa setengah liter. Nanti kalau sudah tinggi, sudah agak besar, itu 1 liter untuk 1 tank. Nah disemprotkan bisa 10 hari sekali untuk tanaman pangan. Ya padi, jagung. Kalau singkong itu biasanya sampai panen cuma 4 kali. Nah seperti itu cara penggunaan untuk tanaman pangan. Nah nyemprotnya jangan terlalu basah, dibuat agak ngaput saja. Kalau terlalu basah nanti bisa gogrok daunnya. Tapi nggak masalah, ketika gogrok daunnya nanti akan tumbuh lagi. Jangan khawatir. Nah kalau untuk tanaman keras, ya tanaman keras seperti karet, sawit, kopi, itu 1 tanknya itu 1 liter. Ya 1 tank 1 liter itu digunakan untuk untuk tanaman keras itu 15 sampai 20 batang. Kalau karet, kopi itu bisa 15 sampai 20 batang. Tetapi kalau sawit itu 1 tank itu untuk 5 batang, maksimalnya hanya 10 batang. Ya, pembenah tanahnya disemprotkan ke tanahnya. Kan sudah ada tanamannya misalkan seperti itu, dibuat adonan seperti tadi disemprotkan ke tanahnya. Kemudian pemicu pertumbuhannya kalau masih kecil bisa disemprot ke batang dan daunnya disemprotkan. Kalau sudah tinggi nggak bisa disemprotkan ke atas, di tanahnya juga nggak apa-apa. Itu sama-sama sudah berfungsi seperti itu. Jadi baik penggunaan tanah maupun pemicu pertumbuhan untuk tanaman keras itu bisa disemprotkan di sekelilingnya saja, tetapi dibersihkan, jangan banyak lumpurnya di situ, karena dia harus jatuh ke tanah. Seperti itu. Nah ini cara penggunaan untuk pemicu pertumbuhan. Kebutuhannya 1 liter untuk 1/4 hektar sampai panen. Jadi adonan yang sudah dibuat tadi yang penting disimpan di tempat yang tertutup, itu bisa digunakan sampai 1 tahun pun bisa digunakan. Nah ini cara penggunaan untuk pemicu pertumbuhan. Dan kita juga punya nutrisi untuk hewan. Ya, bisa untuk ikan. Ini ada nutrisi 1. Nutrisi 1 ini pembenah air, khusus untuk ikan. Kalau kita melihara ikan, melihara udang, itu di airnya. Jadi cara penggunaannya untuk kebutuhan sama 1/4 hektar itu membutuhkan 2 liter. Ya 2 liter ditaburkan ke air sebelum ada ikannya atau sebelum ada udangnya. Kebutuhannya 1/4 hektar 2 liter. Langsung ditaburkan saja secara merata. Nah ini untuk nutrisi 1 pembenah air. Oke, kebutuhannya sama dengan di pertanian, aplikasinya seperti yang kami jelaskan. Kemudian ini ada nutrisi 2. Nutrisi 2 ini untuk hewan, ya bisa untuk ikan, bisa untuk udang, bisa untuk sapi, bisa untuk kambing dan sebagainya. Cara penggunaannya diadoni dulu. 1 liter nutrisi dicampur dengan 20 liter air. Jadi 1 liter campur dengan 20 liter air masukkan ke tiga. Nah nanti digunakan 1 gelas adonan itu dicampur dengan 10 sampai 15 liter air. Jadi 1 gelas adonan dicampur dengan 10 sampai 15 liter air
itu bisa diminumkan ke ternak kita, juga bisa dicampurkan ke pakannya. Mirip kan? Ya, 1 gelas. Nah itu dibuat, kalau misalkan itu ayam itu bisa dikasihkan di makannya. Ya kalau untuk sapi bisa dimakannya, bisa untuk minumnya. Kalau untuk ayam itu di minumannya. Kalau ayam biasanya di minumannya. Nah itu nggak harus setiap hari. Bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, sama kayak di tanaman, nggak harus diberikan setiap hari. Ya kemarin ada salah satu mitra kita yang ternak bebek, ya ternak bebek itu minumannya dikasih nutrisi 2 ini, itu hasilnya luar biasa. Ya hasilnya luar biasa, telurnya naik itu. Nah kemarin di Basecamp dikirimi 2 karpet. Terima kasih untuk Mas Edi. Ya Mas Edi yang sudah ternak bebek, hasilnya luar biasa.